108. Hei, jangan seperti itu, menantuku sedang hamil, teriak Rosa. Kaira yang sedang dipeluk kedua adik iparnya menatap tak percaya ke arah ibu mertuanya. Menantuku, lirih Kaira. Bahkan Arsy dan Aili terkejut mendengar ucapan momi mereka. Ai, aku tidak salah dengarkan, ucap Arsy menggosok-gosokkan telinganya. Tidak kurasa, ucap Aili. Kenapa, apa ada yang salah, ucap Rosa bingung. Mom, ini beneran momi kan, ucap tak percaya Aili. Cek, kau mau aku pukul, ucap Rosa dengan galak. Minggir kalian, ucap Rosa mengusir kedua anak perempuannya. Ngelam, nenek lampir, sudah kumat lagi, ucap Arsy. Iya, kau benar, ucap Aili. Ngelam apa itu? Bingung Rosa. Ah, itu mom, film ya, film yang akan kami tonton nanti, kata Arsy mencari alasan. Bagaimana keadaanmu, tanya Rosa. Saya baik nyonya, ucap Kaira. Momi panggil aku momi dan jangan bicara formal lagi, ucap Rosa. Momi, gugup Kaira. Mendengar itu Rosa tersenyum kemudian memeluk tubuh Kaira. Maafkan aku selama ini Kai, maafkan aku, ucap Rosa terisak sambil memeluk Kaira. Aku sudah memaafkanmu mom, ucap Kaira membalas pelukan Rosa. Aku sangat menyesal selama ini selalu menghinamu, tolong maafkan wanita tua ini, ucap Rosa. Aku sudah memaafkanmu mom, aku mengerti kenapa selama ini mom bersikap seperti itu padaku, ucap Kaira. Aku beruntung karena putraku mendapatkan wanita seperti dirimu, ucap Rosa tersenyum. Tunggu sebentar, momi membawakanmu hadiah, ucap Rosa lalu memanggil asistennya dan menyuruh mereka semua meletakkan hadiah itu di kamar Kaira. Mom, banyak sekali hadiahnya, ucap Kaira sambil melihat para pelayan meletakkan semua barang yang dibeli Rosa di kamarnya. Sudah, kamu duduk tenang di sini, ucap Rosa lalu dia pun beranjak ke kamar Kaira dan memeriksa apakah para pelayannya sudah benar meletakkan semua barang-barang. Apa yang terjadi di sini, ucap Raihan yang baru pulang bersama Diki dan Arion. Ray, kamu sudah pulang, ucap Kaira. Apa yang terjadi sayang, tanya Raihan. Kakak dibelikan banyak hadiah dari Nelam dan dia membantu menyusun semua barang di kamar kalian, celetuk Arsy. Nelam, siapa dia? Ucap Raihan. Nenek lampir, ucap Arsy. Hahaha, zaman sekarang mana ada lagi nenek lampir nona, ucap Arion terkekeh. Ada itu orangnya, tunjuk Arsy ke arah Rosa yang sedang menuruni tangga dengan membawa sebuah baju di tangannya. Arion hanya melongo melihat Nelam yang ditunjuk Arsy adalah Nyonya Rosa. Nyonya Rosa, ucap Diki dan Arion. Sayang, sini kamu lihat baju ini, aku tadi memilihnya untukmu, ucap Rosa menarik tangan Kaira untuk duduk di sofa tanpa memperdulikan Raihan yang kebingungan. Berapa kali Arion mengedipkan matanya dan berharap apa yang dia lihat ini nyata, tapi ternyata yang dilihatnya itu sungguhan ada. Momi sudah menerima kakak ipar kak, jelas Aili berdiri di samping Raihan. Setelah sekian lama kami membujuknya, akhirnya dia setuju menerima kakak ipar. Lanjutnya Raihan hanya mendengarkan penjelasan Aili tanpa mau membalasnya. Tak bisa dipungkiri betapa bahagianya dia ketika sang momi mau menerima istrinya. Bagaimana, bagus kan, ucap Rosa menunjukkan gaun khusus ibu hamil kepada Kaira. Iya mom, ucap Kaira tersenyum. Bab 109. Hei, apa itu? Tanya Rosa. Cus nyonya, untuk nyonya muda, ucap pelayan. Kau tidak meracuninya kan? Selidik Rosa dengan tatapan mengintimidasi. Tidak nyonya, saya berani bersumpah, ucap sang pelayan. Baiklah, aku percaya, tapi awas jika terjadi sesuatu pada menantuku, abis kau. Sana antarkan, suruh Rosa. Baik nyonya, ucap pelayan itu cepat. Sayang, apa kamu tidak lelah,
ucap Raihan yang melihat Kaira yang tidak ada lelahnya membuka hadiah yang diberikan ibu mertuanya, bajunya warna biru. Apa bunyi laki-laki? Tanya Raihan. Aku tidak tahu, ucap Kaira besok hari. Mom, kita mau kemana? Tanya Arsy. Cek kalian berdua tidak bisa diam apa? Ketus Rosa, makanya jawab pertanyaanku, ucap Arsy. Duduk diam di sana, ketus Rosa. Ars menurutlah, ujar lembut Kaira. Baik kak, ucap Arsy. Di perjalanan tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi dihadang oleh 3 mobil. Mom, bagaimana ini? Cemas Arsy. Nyonya, Anda jangan khawatir, saya akan turun, ucap sang sopir. Begitupun dengan bodyguard yang ditugaskan untuk menjaga Kaira yang berada di mobil belakang juga turun untuk melindungi para majikan mereka. Tapi ternyata mobil yang menghadang mereka orangnya berjumlah 2 kali lipat dari bodyguard. Kaira, Arsy telepon kakakmu, ucap Rosa panik karena melihat satu persatu bodyguardnya tewas. Rosa dan Arsy terlihat sedang panik, lain halnya dengan Kaira dan Aili yang nampak biasa saja. Ai, bukankah ini waktunya menunjukkan hasil latihanmu? Ucap Kaira. Kamu benar kak, ucap Aili menyeringai melihat para orang itu mendekati mobil mereka dan saat tepat berada di depan pintu mobil dengan gerakan cepat Aili membukanya dan menendang kuat para orang itu. Ah, ringis orang itu. Kakak tetap di sini biar aku yang menanganinya, ucap Aili. Aili, kamu mau kemana? Teriak Rosa. Mengajar mereka lah Mom, ucap Aili. Tidak masuk sekarang, ucap Rosa. Mommy mau kita mati konyol di sini, ketus Aili. Ai, arah jam 7, ucap Kaira. Aili yang mengerti maksud dari kakak iparnya segera melayangkan tendangannya. Kamu tetap di sini, aku akan membantu Aili, ucap Rosa. Tapi Mom, ucap Kaira. Demi keselamatanmu sayang, ucap Rosa dan tinggallah Kaira sendirian di mobil dan melihat cara keluarganya melawan para penjahat itu. Sial, tidak ada sinyal, umpat Kaira terus-menerus menelpon Raihan. Di saat sedang menelpon matanya menatap ke arah Aili yang hendak ditikam dari belakang. Dengan cepat Kaira keluar dari mobil dan menendang perut bagian belakang penjahat itu. Kak, hati-hati, ucap Aili. Mom, menyingkir, teriak Kaira melihat seseorang yang hendak memukul kepala Rosa tapi belum sempat menyingkir kayu itu sudah menghantam kepala Rosa. Begitu juga dengan Arsy. Mommy, Arsy, teriak Aili. Nyonya Kaira, menyerahlah atau adik iparmu ini tiada, ucap seorang penjahat dengan mengarahkan pisau ke leher Aili. Lepaskan dia. Apa maumu? Ucap Kaira. Tentu saja mengambil nyawamu, ucap Karin. Wanita yang akan dinikahkan dengan Raihan oleh Rosa. Karin, ucap Kaira. Iya, kau masih mengingatku, ucap Karin. Jangan sakiti kakak iparku, wanita sialan, teriak Aili. Diam kau, teriak Karin. Pengawal, habisi dia, tunjuk Karin ke arah Kaira. Bab 110. Pengawal yang diperintahkan Karin tadi berjumlah 4 orang untuk melawan Kaira. Namun bukannya terluka Kaira malah terlihat baik-baik saja, bahkan yang tewas adalah pengawal Karin. Kau sangat tangguh ya, ucap Karin. Dilihat-lihat sepertinya kau hamil ya, ucap Karin memandang perut Kaira. Karin, ku peringatkan sekali lagi, kau jangan macam-macam, ucap Kaira. Aku yakin jika dia akan menjadi pewaris, bukan? Tapi jika aku melenyapkannya, bukankah tidak ada lagi pewaris kan? Ucap Karin. Jangan mendekat Karin, ucap Kaira. Ya Tuhan, lindungilah kami, gumam Kaira. Karin hendak mendekat dengan membawa sebilah pisau di tangannya tapi langsung dihajar oleh Kaira dengan menendang perut Karin dengan kuat sehingga dia terpental.
Karin, jika kau mau kau ambil saja nyawaku, tapi aku mohon jangan kau bunuh kakak iparku. Lirih Aili masih bisa didengar oleh Karin. Karin yang mendapatkan tendangan yang cukup keras pun marah dan menyuruh seluruh bodyguardnya yang berjumlah 10 orang lagi untuk menghajar Kaira. Kaira yang hanya seorang diri pun merasa kelelahan dengan melawan 10 orang sekaligus, apalagi dengan kondisinya yang sedang mengandung besar dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Kaira melawan semampunya. Tanpa ia sadari ternyata Karin sudah mendekat ke arahnya dan menusukkan pisau tepat di perutnya. Ah, ringis Kaira, TIDAKKKKKK. Kakak ipar, teriak Aili dengan memberontak dari cengkraman pengawal Karin. Pengawal itu yang kesal dengan Aili yang terus berteriak memikul tengkuk Aili sehingga tidak sadarkan diri. Kaku mohon jangan lakukan ini. Lirih Kaira menahan sakit yang luar biasa dari perutnya, bahkan Karin menendang perutnya. Momi harap kamu tidak apa-apa sayang, gumam Kaira. Bagaimana, apa kau menyukai pembalasan dendamku terhadapmu? Ucap Karin dan menamparkan wajah Kaira dengan kuat sehingga mengeluarkan darah. Tolong selamatkan anak kaku. Lirih Kaira, menyelamatkannya. Tentu saja tidak, justru aku ingin melenyapkannya bersamaan denganmu, ucap Karin. Kau sangatkah kejam? Lirih Kaira, tidak ada manusia yang tidak kejam di dunia ini, ucap Karin. Apa permintaan terakhirmu? Mungkin aku akan mengabulkannya, ucap Karin dengan menendang tubuh Kaira. Mana kau yang dulu yang berani melawanku? Ucap Karin tertawa gila. Oh, rupanya calon ibu mertuaku sudah menerimamu ya, ucap Karin melihat ke arah Rosa yang terbaring di tanah. Kau jangan lupa jika suamiku tahu kau akan menerima amarahnya, ucap Kaira mencoba untuk kuat. Suami siapa yang kau sebut suami? Teriak Karin dengan menjambak rambut Kaira. Jika saja kau tidak datang ke hidup kami, mungkin sekarang aku sudah menikah dengan Raihan, ucap Karin. Apa Raihan mau menikah denganmu? Ucap Kaira menghina. Wanita sialan, kata Karin kesal. Memohonlah padaku dan aku akan mengampunimu, ucap Karin. Sampai maut menjemputku, aku tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Itu yang diajarkan papaku padaku, ucap Kaira berusaha tegar. Sepertinya tidak ada lagi ampunan untukmu, geram Karin. Dan sedetik kemudian ia pun menusuk kembali perut Kaira. Ah, teriak Kaira dan dia pun tidak sadarkan diri. Akhirnya dendamku terbalaskan, teriak Karin.